Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifatus Soleha, NIM 1907211000039. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan industrial. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang tercipta ataupun terbentuk antara pelaku usaha, pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah di dalam melakukan proses produksi barang ataupun jasa yang masih didasarkan oleh nilai-nilai yang merupakan keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berkembang di kepribadian bangsa dan kebudayaan Indonesia. Istilah hubungan interindustrial berasal dari kata industrial relation, yaitu perkembangan perburuan. Hubungan perburuan memberi kesan yang sempit, seakan-akan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dan pekerja. Pada dasarnya, masalah hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas, yakni aspek sosial budaya, psikologi ekonomi, politik, hukum, dan hamkamnas, sehingga hubungan industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulantri Andini, NIM 1907211000104. Di sini saya akan memaparkan penjelasan dari materi saya, yaitu tentang manajemen sumber daya insani yang bertemakan hubungan industrial. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori hubungan industrial. Teori-teori hubungan industrial ini pada umumnya dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu ada perspektif unitaris. Yang mana perspektif unitaris ini berasal dari kata unit yang berarti satu. Hal tersebut sejalan dengan pandangan perspektif ini bahwa suatu organisasi tidak boleh memiliki perpecahan di dalamnya, atau organisasi itu harus bersatu. Peran negara dalam perspektif unitaris sangatlah kuat karena negara mengelola jalan bersama melalui pemaksaan lewat kekuatan atau paternalisme, yaitu membatasi kebebasan melalui peraturan, dan serikat pekerja berusaha mati-matian untuk memperjuangkan kepentingannya, sementara manajemen hanya menerima serikat pekerja dalam hubungan ekonomi saja. Contohnya itu dalam situasi perspektif unitaris di Indonesia adalah yang terjadi pada masa Orde Baru. Perspektif unitaris juga banyak dipegang oleh perusahaan-perusahaan internasional di Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua yaitu ada perspektif pluralis. Perspektif ini melihat bahwa justru keanekaragaman merupakan karakteristik dari umum dari suatu organisasi industri. Dan suatu organisasi industri ini bisa dikatakan maju dilihat dari bagaimana perbedaan-perbedaan normatif yang terjadi antara sebagai aktor industrial yang dikelolanya. Dan yang perubahan-perubahan perspektif adalah keniscayaan, dan karena tujuan utama otoritas ini merupakan dapat memberikan resolusi konflik yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang paling banyak atas nama mayoritas atau bersama. Yang ketiga yaitu ada perspektif Marxis. Perspektif ini melihat bahwa hubungan industrial adalah sebuah hubungan antara komoditi dan pengendali. Buruh dianggap sama dengan komoditi seperti halnya mesin, teknologi, dan alat. Karenanya jika terjadi masalah, maka buruh dapat ditukar dengan alat produksi lainnya. Dengan kata lain, jika buruh menolak sebuah kerjasama dengan pemodal atau kapitalis, maka buruh tinggal diperhatikan dan diganti oleh buruh lain yang lebih loyal atau bisa diajak kerjasama daripada melakukan resolusi konflik. Yang keempat yaitu ada perspektif tindakan sosial. Perspektif tersebut melihat hubungan industrial dari sudut pandang dan motivasi individual. Secara aktor secara individual juga memiliki tujuan sendiri dalam sistem industrial, dan tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan dari produksi hanyalah satu tujuan dari aktor, yaitu pengusaha. Itu pun harus dilihat secara individual. Beberapa pengusaha mungkin sama sekali tidak tertarik untuk mendapatkan keuntungan. Hal yang sama berlaku pada buruh maupun pada aktor lainnya.
Dan sejalan dengan adanya begitu banyak kepentingan ini, maka setiap aktor akan mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan kepentingannya, yaitu sebagian tindakan akan tertahan atau terhalang oleh tindakan pihak lain, khususnya jika tujuan dari aktor lain sepenuhnya yang bertentangan dengan tujuan dari aktor tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada perspektif sistem. Dalam perspektif sistem tersebut melihat masalah hubungan industrial bukan dari bawah ke atas atau individual ke sistem, tetapi sebaliknya dari sistem ke individual. Perspektif ini menilai bahwa masalah-masalah dalam hubungan industrial yang disebabkan oleh sistem atau struktur hubungan ketimbang oleh motif-motif dari pribadinya sendiri. Hal ini terjadi karena berpandangan bahwa sistem hubungan industrial terjadi bukan saja dari para aktor, tetapi kondisi dan lingkungan kerja, hubungan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, dan ideologi bersama yang diamalkan dalam proses produksi barang. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup hubungan industrial. Menurut Agus Guntur, pada tahun 2010, 3-4 ruang lingkup hubungan industrial atau industrial relation terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada ruang lingkup cakupan. Ruang lingkup cakupan ini merupakan prinsip-prinsip dalam hubungan industrial yang mencakup seluruh tempat-tempat kerja di mana para pekerja atau buruh dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah atau perintah dan pekerjaan. Dan yang kedua yaitu ada ruang lingkup fungsi. Hubungan industrial atau industrial relation dalam konteks ini memiliki 3 fungsi utama dari sisi pemerintahan, antara lain yaitu yang pertama berfungsi untuk menetapkan kebijakan, yang kedua ada memberikan pelayanan, dan yang ketiga ada melaksanakan pengawasan, dan yang terakhir yaitu melakukan penindakan dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Dalam sisi pekerja atau serikat pekerja yang berfungsi dalam ruang lingkup ini yaitu agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, keahlian, dan ikut memajukan perusahaan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dan yang ketiga yaitu ada ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah merupakan permasalahan yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap hubungan antara pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintahan. Di dalamnya termasuk syarat-syarat kerja, pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja, organisasi ketenagakerjaan, iklim kerja, cara penyelesaian keluh kesah dalam perselisihan, dan cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik. Dan yang terakhir yaitu ada ruang lingkup peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ini meliputi hukum material seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan yang berlaku, perjanjian kerja, serta hukum formal seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Perpu Nomor 1 Tahun 2005 tentang penanggulangan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial dan diberlakukan mulai pada tanggal 14 Januari tahun 2006. Setelah mengetahui ruang lingkup dari hubungan industrial atau industrial relation secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu antara lain masalah manpower marketing. Masalah manpower marketing atau pemasaran tenaga kerja secara umum membahas pertentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada. Proses tersebut terjadi setelah pekerja atau buruh dinyatakan diterima oleh pihak perusahaan. Penentuan syarat-syarat tersebut dapat dilaksanakan oleh pekerja atau buruh yang mana secara individual, selanjutnya disebut individual bargaining, maupun oleh wakil-wakil bekerja atau buruh yang bergabung yang mana disebut dengan collective bargaining. Syarat-syarat kerja tersebut akan ditentukan dalam proses-proses tersebut biasanya meliputi antara lain jam kerja, hari kerja, tempat kerja, upah, dan jaminan sosial.
Dan yang kedua yaitu adalah masalah manpower management. Dalam masalah ini, manpower management membahas pelaksanaan syarat-syarat kerja dan berbagai permasalahan serta pemecahannya. Oleh karena itu, proses ini terjadi setelah pekerja atau buruh yang bergabung dalam perusahaan pelaksanaan syarat-syarat kerja dengan berbagai permasalahan dan pemecahan dapat diterapkan kepada pekerja atau buruh secara individual maupun secara kolektif melalui organisasi pekerja atau buruh. Pada praktiknya yaitu pelaksanaan persyaratan kerja ini berlaku secara umum, namun dalam penanganan pelaksanaan syarat kerja beserta permasalahannya dan pemecahannya dilakukan secara individual. Dan di dalam hubungan industrial ini pasti ada tujuan dari adanya hubungan ini, yaitu terciptanya suatu kondisi industrial patch atau kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha ini didorong untuk memperlakukan pekerjaannya secara manusiawi dan dengan menekankan kemitraan yang sejajar, dan pekerja didorong untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan mendukung kelangsungan perusahaannya. Karena tujuan ini saling berkaitan, maka peningkatan produktivitas berawal dari kualitas yang baik dan kinerja para pekerja atau buruh. Sementara ini, kesejahteraan pekerjaan atau buruh hanya mungkin terpenuhi apabila produktivitas dalam bekerja dapat mencapai target atau tingkat tertentu yang diinginkan oleh pihak perusahaan, sehingga dapat dilihat bahwa terdapat suatu hubungan timbal balik dan saling membutuhkan untuk mencapai harapan suatu kesejahteraan oleh masing-masing pihak, sehingga menjaga dan menciptakan suatu hubungan dan komunikasi yang baik antar pihak dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Di dalam tujuan hubungan industrial ini, adapun kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak ini akan mendorong terciptanya ketenangan dalam berusaha dan bekerja, sehingga diharapkan tercipta atau antara lain 1. Kondisi yang memastikan bahwa semua hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dapat terjamin dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dan yang kedua yaitu ada perselisihan ketenaga kerjaan bisa diselesaikan secara internal antara pekerja atau buruh dan pengusaha tanpa perlu melalui jalur hukum atau pengadilan hubungan industrial atau industrial relation. Dan yang terakhir yaitu ada mogok atau strike dan penutupan perusahaan lockout tidak perlu dilaksanakan untuk memaksakan kehendak, tetapi ditempuh lewat jalur negosiasi, mediasi atau jalur-jalur lainnya selagi tidak mengganggu keberlangsungan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, tujuan hubungan industrial atau industrial relation adalah pengemban cita-cita proklamasi di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha dalam meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta derajatnya. Di dalam tujuan industrial ini, sikap mental dan sosial para pengusaha dan pekerja atau buruh sangatlah berpengaruh dalam mencapai berhasilnya tujuan hubungan industrial atau industrial relation. Sikap mental dan sosial tersebut antara lain, yang pertama, memperlakukan pekerja atau buruh sebagai mitra dan mendudukan pengusaha sebagai investor. Dan yang kedua, pengusaha dan pekerja atau buruh bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan secara terbuka. Dan yang ketiga, pengusaha mau selalu tanggap terhadap setiap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Dan yang terakhir yaitu ada pengusaha dan pekerja atau buruh saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah, dan kekeluargaan. Hubungan industrial atau industrial relation harus diformat dan diciptakan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan hubungan yang aman, harmonis, serasi, dan sejalan supaya perusahaan tersebut dapat terus meningkatkan produktivitasnya agar dapat menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terkait dan atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Sekian dari saya penjelasan tadi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata, tutur kata, dan perlakuan yang tidak berkenan.
Sosial pengusaha dan pekerja atau buruh sangatlah berpengaruh dalam mencapai berhasilnya tujuan hubungan industrial atau industrial relation. Sikap mental dan sosial tersebut antara lain: yang pertama, memperlakukan pekerja atau buruh sebagai mitra dan mendudukan pengusaha sebagai investor. Dan yang kedua, pengusaha dan pekerja atau buruh bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan secara terbuka. Dan yang ketiga, pengusaha mau selalu tanggap terhadap setiap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Dan yang terakhir yaitu ada pengusaha dan pekerja atau buruh saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah, dan kekeluargaan. Hubungan industrial atau industrial relation harus diformat dan diciptakan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan hubungan yang aman, harmonis, serasi, dan sejalan supaya perusahaan tersebut dapat terus meningkatkan produktivitasnya agar dapat menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terkait dan atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Sekian dari saya penjelasan tadi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata, tutur kata, dan perlakuan yang tidak berkenan di hati hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah permasalahan atau perselisihan hubungan industrial. Pengertian permasalahan atau perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat dari pengusaha ataupun gabungan para pengusaha dengan buruh yang mengakibatkan pertentangan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, dan pemutusan kerja dan perselisihan kerja serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang selanjutnya adalah jenis perselisihan hubungan industrial itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan dari hukum ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial ini dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu A. Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi isi dari perjanjian kerja, peraturan dalam kerja, perjanjian keburuan, ataupun peraturan perundangan. Yang B adalah perselisihan kepentingan, yang artinya adalah perselisihan yang diakibatkan dari perubahan syarat-syarat keburuan ataupun yang diakibatkan oleh tidak adanya kesesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan keadaan perburuan. Yang kedua adalah menurut dari Widodo dan Judiono, berdasarkan sifat perselisihan ini dibagi menjadi 2 macam. A. Yaitu perselisihan buruh kolektif, yaitu perselisihan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja ataupun buruh karena tidak ada kesesuaian mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, ataupun keadaan keburuan. B. Perselisihan perburuan perseorangan, yaitu perselisihan antara pekerja yang tidak menjadi anggota pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha. Yang ketiga adalah berdasarkan ketentuan pasal 2 UU nomor 2 tahun 2004 disebutkan bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi 4 macam, yaitu A. Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang ada diakibatkan tidak terpenuhinya hak dari buruh. Yang B adalah perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang ada dalam hubungan kerja diakibatkan tidak adanya kesesuaian pendapat terhadap pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama yang terdapat pada pasal 1 angka 3. Yang C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang ada karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terdapat pada pasal 1 angka 3. Yang terakhir adalah perselisihan antara serikat kerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, yaitu perselisihan di antara serikat pekerja buruh dengan pekerja yang lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan yang terjadi pada pasal 1 angka 5. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.